cek yang mati dikit. Ya ini menurut saya ya seperti Kiai Ghafir ini ya. Ini Kiai Ghafir ini yang pertama. Yang mendahului itu adik-adiknya semua. Nah ini ada yang begitu. Jadi soal mati itu jangan dianggap perkara yang bisa ditentukan waktunya, gitu. Nah inilah, jadi pada saat yang demikian ini, di saat yang disebut menghadapi nazak, tapi yang tidak, ini ada hadis an Abdurrahman ibni Ka'ab ibni Malik qala lamma hadarat Ka'ban al-wafat, ada sahabat namanya Ka'ab ibni Malik pada waktu akan meninggal, atatu Ummu Bishr bintil Bara, datang seorang ibu saudaranya masih perempuan datang, loh Abdurrahman kamu Ka'ab, ya Aba Abdurrahman, ini sudah begini dulu, diguyoni, bukan guyon, ya bicara santai, begini, tolong, illa kita fulanan faqara'ahu minni salam. Nanti kalau ketemu si A ya, sampaikan salam saya. Si A itu sudah meninggal. Faqara'ahu minni salam. Faqal, yaghfirullah lak ya Umma Bishr, nahnu ashghalu min dhalik. Maaf, Mubashar. Iya, tapi jangan begitulah. Saya sekarang ini tengah ribut ini. Masih sadar ya. Saya ini masih ketungkil oleh yang saya hadapi. Begitu beratnya itu. Tapi nanti saya sampaikan salammu itu. Jadi ada orang mau pergi ke Eropa, punya kenalan di Eropa, sampaikan salam saya kepada si A. Ini juga begitu, mau pergi ke alam barzah, dia punya kenalan sudah lama mati, dia minta titip salamnya, nanti salam saya kepada si A. Ini artinya orang yang akan masuk ke alam barzah dalam arti yang baik, yang sudah lulus dari ujian sebentar tadi itu, ya, itu perjuangan yang menentukan apa tuh, selamat ya selamat ya waktu itu. Itu yang dikatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mbok dosa kaya apa arek iki selama hidupnya. Tapi kalau pada saat detik-detik tadi itu yang saya gambarkan, kok diam tetap Allah, la ilaha illallah, masuk surga dia. Sekaligus ya mampir isi dengan neraka gitu. Tapi masuk surga akhirnya. Termasuk mukmin yang dijamin. Ya, ini orang yang bisa mempertahankan la ilaha illallah pada ujung hidupnya ya, pada tutup usia. Nah, dalam keadaan yang normal, orang ini nanti akan dijemput. Begitu dia masuk ke alam barzah, dia bertemu dengan semua kenalannya. Ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, adiknya, anaknya, semua menyambut. Seperti kedatangan tamu di sini, sama. Itu pertama kali. Sesudah ditanya tentunya ya. Jadi begitu sudah masuk kuburan, maka nanti datanglah urut-urutannya yang nanti akan saya uraikan lagi pada saatnya ya. Jadi ini sekedar untuk menggambarkan betapa ketika kita itu mau keluar dari dunia ini masuk ke alam yang ketiga, itu sama dengan betapa ketika bayi yang ada di perut mau keluar, ya apa itu perjuangannya? Bukan hanya anaknya, ibunya juga berjuang. Mati hidup itu sudah pertaruhan nyawa buat ibu. Ya, anaknya juga butuh. Kecil dia mau keluar tuh, gitu. Jangan dikira enak-enakan itu. Itu berjuangnya luar biasa itu. Barang bos lepas, nangis dia itu. So, dia betul-betul sakit itu. Ya kira-kira 10 kali itulah kalau kita mau mati. 10 kali. Ya, ketika mau matinya itu, bagaimana dia melihat malaikat yang datang mendadak.
Kalau kita orang baik ya nggak apa-apa ya, tapi kalau banyak dosa, itu yang namanya malaikat yang meminjam bentuk yang paling mengerikan. Itu kita mau lari nggak bisa. Yang tubuh kita sudah lumpuh. Cuma ya, hambaan, apalagi kalau sudah hambaan sudah kumpul di sini, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Kalau sudah numpuk di dada, nggak bisa. Nah di situ masih ingat kapan? Enggak, pada Allah. Di saat dia sudah open, seluruh nyawa sudah di sini, hambaan. Masih ingat enggak? Nah itu orang yang betul-betul berhasil mempertahankan kalimat tauhid, kalimat syahadah. Jadi inilah bagian dulu. Nanti bagaimana dia mula-mula masuk kubur, prosesnya ya, atau prosedurnya bagaimana. Jadi masuk terus bagaimana. Ini masalah tidak bisa diterangkan hanya berdasar kira-kira atau berdasar penyelidikan pun nggak bisa. Nggak bisa dengan penyelidikan dari mana jalannya. Kalau tidak dari sumber yang kita percaya, tidak bisa soalnya. Karena itu kalau hadisnya itu sudah sahih, sudah baik, kita terima, wajib. Ini namanya pertaruhan iman itu di sini. Kalau sudah Quran mengatakan, kita jangan tanya lagi. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu sikap, jangan tanya lagi. Loh, kok begitu? Jangan. Kalau ada pertanyaan pada hal-hal yang langsung dari Tuhan, itu berarti iman kita ya berkurang sebanyak pertanyaan kita. Tuhan Maha Esa, Maha Anu, kenapa kok Maha Esa? Kenapa kok tidak Maha Dua? Bapaknya ya. Itu kan sebanyak pertanyaan, sebanyak itu juga keraguan, iya toh? Kalau kita tidak ragu, buat apa tanya? Ngalor. Apa kalau ngalor? Yang peteng-peteng. Nah, itu kan berarti kita ragu. Makin banyak kita berkata, enggak loh, aku kok dikontrol hujan, kok anu, itu kan sebanyak itu juga rasa enggan kita, iya toh? Jadi orang bertanya itu dalam soal-soal agama yang sudah apa itu namanya, sudah pasti jelas, itu imannya menunjukkan keraguannya. Tapi kalau untuk mengerti hikmah itu boleh. Tapi kalau menanyakan masalahnya tidak boleh lagi. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan, ya ini besok begini, ya kita percaya gitu saja. Ya kalau tidak percaya sambil menunggu. Nah kalau sudah utangnya cuma ya, atau sesak, atau penting manisnya sudah borok, sudah tidak ada harapan, baru kali aku tak buka ngebian malam Jumat kok cara ingin saja boleh aja, tunggu aja. Kalau sudah mulai ketek-ketek, istilah itu boleh. Nanti ada malaikat datang apa-apa, mulai sudah takut ya, sudah mulai sesalan kita. Gak ada sesalan yang paling menyesalkan melebihi pada saat-saat. Kenapa saya dulu enggak begini? Kenapa dulu enggak zakat? Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak usaha? Kenapa? Itu semua dipukul kepada diri. Kenapa kamu dipukul dia? Memukuli badannya sendiri. Pada hati. Tapi sudah terlambat. Di saat itu, sekalipun kita taubat, tutup. Kalau katanya Nabi, kalau nyawa ini sudah sampai di tenggorokan, orang mau berteriak-teriak tobat, tutup, tidak diterima. Bertobat itu artinya kan sanggup untuk berbaiki. Nah waktunya kapan orang sudah nyawanya di sini? Lu kapok, gusti saestu. Kapok ya apa, gue badan terbang, kalau apa, sekarang tak menit. Jadi sekarang itu tutup. Nah karena itu, tidak ada keinginan, doa, harapan yang paling memelas dari seorang mukmin kecuali mohon petunjuk pada saat-saat menutup usia. Kita menangis kepada Allah,
Ya Allah, betapapun aku menyeleweng sekarang ya Allah, tapi berilah aku husnul khatimah mati sebagai hamba-Mu yang mukmin. Betapapun aku berdosa, aku akui ya Allah, tapi aku mohon satu, biarlah aku melarat, biarlah aku ini satu, berilah aku petunjuk. Itu perbanyak Rabbana la tuzigh qulubana, itu turun, itu Quran, itu perbanyak sunat. Insya Allah kalau kita perbanyak doa itu, insya Allah pada saat diperlukan doa itu, kita dosa doa sudah termaafkan. Rabbana ya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sendirian sambil nangis nang Allah. Ya Allah. Justru ini nanti doa ini berlaku pada saat kita di ujung hidup itu. Nggak usah dibaca waktu itu, ini sudah diterima oleh Allah. Jadi kalau kita mulai sekarang memperbanyak doa itu sudah akan dipenuhi Allah pada saat kita membutuhkan, yaitu pada ujung hidup kita, umur kita. Ya mudah-mudahan diterima oleh Allah kita ini, ya. Dan saya ikut bersama sampean untuk memperbanyak doa ini, ya. Dibaca sendiri atau bersama-sama boleh aja. Rabbana la tuzigh ini qulubana, hati kami, tidak untuk diri sendiri tapi juga mohonkan untuk anak-anaknya, keluarga semua. Mudah-mudahan didengar. Insya Allah kalau dengan penuh pengertian, ya, doa itu makin makin berkesan di dalam hati dan mudah-mudahan diterima dengan ikhlas, ya. Sekian saja, Allah alam bisawab. Ini saya anukan hadis yang pada saat kita sudah sampai di sana, Nabi bersabda, waqimu mautakum syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu talqinlah, pimpinlah, diktilah orang-orangmu yang akan mati itu dengan baca syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah sangat berat, sudah tinggal sedikit, ya, maka cukup Allah saja. Jangan panjang-panjang. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Rapat umira'na bilis payah. Jadi cukup Allah. Dan di telinganya itu sambil bisik. Allah. Biar itu. Suara begini itu, takut Allah. Dengar, jelas. Dia menirukan kalau orang baik menirukan. Ini jangan lupa saat-saat. Seperti juga jangan lupa kalau kita menerima kelahiran bayi, jangan lupa azan. Ini betul ini, saya betul-betul perkara remeh tapi ini penting. Begitu perocot, azan. Telinga kanan, tamat telinga kiri. Jadi Nabi melakukan ini pada cucunya Sayyidina Husain, ya. Itu lahir proses, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi dia itu sebelum dengar suara jangkrik, suara apa-apa lah, ya, sampai suara ibunya sendiri dia belum dengar, pertama yang masuk ke telinganya adalah azan. Telinga kiri, tamat. Sunat. Seperti juga sunat kalau anak ini nanti akhirnya akan mati lahir di alam barzah, meninggalkan alam sini, sunat dibisiki lagi Allah. Jadi lahir ke bumi ini dengan azan, lahir ke alam barzah dengan kalimat tauhid. Sekian saja, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.